Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kartika Chandra Kirana Tambi dengan NPM 020424111166 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang materi 1. Teks akademik, 2. Desain komunikasi edukasi, 3. Pembahasan secara kritis, 4. Pengenalan plagiasi, dan yang kelima ulasan teks secara kritis. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu teks akademik. Teks akademik adalah sumber informasi yang digunakan oleh mahasiswa, peneliti, penulis, dan praktisi dalam berbagai bidang ilmu. Teks akademik tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik yang dibahas oleh penulis. Teks akademik atau karya ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematik dengan menggunakan bahasa yang benar. Teks akademik bentuk pengungkapan sebuah ide dalam bentuk tulisan dan lisan untuk mengungkapkan makna secara kontekstual yang bersifat ilmiah. Wujud teks akademik antara lain adalah buku, ulasan buku proposal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Kita lanjut dengan materi kedua, yaitu media komunikasi edukasi. Media komunikasi edukasi melibatkan proses pembuatan dan pengembangan materi atau alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Media ini bertujuan untuk mengembangkan pesan pendidikan dengan cara efektif dan menarik, membantu memperjelas informasi, memfasilitasi interaksi antara pelajar dan peserta didik, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi dalam pembelajaran. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu pembahasan secara kritis. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berdasar dari manusia. Melalui bahasa, manusia dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Namun bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sederhana, tetapi juga sebagai alat kekuasaan, pengaruh, dan pembentukan realitas sosial. Dalam konteks ini, kemampuan secara kritis menjadi sangat penting. Berbahasa secara kritis bukan sekedar tentang memahami tata cara bahasa atau kosakata, melainkan bagaimana menggunakan bahasa secara sadar untuk menganalisis, mempertanyakan, dan merespon informasi dengan tajam dan relevan. Selanjutnya, materi keempat, yaitu pengenalan plagiasme. Plagiasme adalah sebuah kegiatan penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagian dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiasme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Ada beberapa jenis plagiasme seperti plagiasme kata, plagiasme sumber, plagiasme kepengarangan, plagiasme, dan plagiat ide. Beberapa alasan pemicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat yaitu terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawab seseorang sehingga mendorong untuk copy paste atau karya orang lain. Rendahnya minat baca atau minat melakukan
analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan, dan kurangnya perhatian dari dosen atau pembimbing akademik terhadap soal plagiasme. Pencegahan plagiasme seperti pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga pendidikan yang ditetapkan oleh Senan perguruan tinggi, organ lain yang sejenisnya, yang antara lain berisi kaidah pencegahan plagiasme. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya materi kelima yaitu ulasan teks secara kritis. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau buku. Teks ulasan kritis adalah teks yang berisi kritis terhadap suatu karya dengan mengacu pada ilmu pengetahuan tertentu. Ulasan kritis harus dibuat dengan objektif dan kritis, bukan hanya berdasarkan pendapat pengulas saja. Ulasan teks secara garis besar adalah untuk memberikan penilaian atau evaluasi pada suatu karya. Di samping itu, ada juga beberapa tujuan lain, di antaranya 1. Memberikan informasi tentang suatu karya kepada pembaca. 2. Memberikan penilaian yang bersifat subjektif dari penulis atau orang yang memberikan ulasan. 3. Membentuk pembaca dalam membuat keputusan apakah pada suatu karya sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. 4. Teks ulasan bisa menjadi bahan untuk berdiskusi, tempat pertukaran pikiran di antara pembaca. 5. Teks ulasan dapat disajikan sebagai bahan edukasi bagi pengarang atau pembuat karya, sebagai dasar untuk mengembangkan karya mereka selanjutnya. Adapun struktur ulasan teks terdiri dari beberapa bagian, seperti 1. Orientasi, merupakan struktur yang terletak di bagian awal dan isinya merupakan pengenalan terhadap karya atau karya sastra, film, musik, atau sebagainya yang akan diulas. 2. Tafsiran, merupakan pandangan, penilaian, dan pengukuran penulisan teks ini terhadap karya yang akan diulas. 3. Evaluasi, struktur ini penulisan teks ini akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas. 4. Rangkuman, seperti namanya, maka pada struktur ini tertulis akan mengambil kesimpulan dari sebuah pembahasan yang sudah dilakukan. Teks ulasan terdiri dari dua kata, yaitu teks atau ulasan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kurung KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau bahasa penulisan untuk dasar pemberian pembelajaran, berpidato, dan sebagainya. Sedangkan ulasan adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kurung KBBI, tutup kurung, adalah kupasan atau tafsiran atau komentar. Ulasan ini sendiri mungkin lebih sering kita dengar dengan kata